Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Satria Kurnia Rohman, NIM 61014118138 dari Rombel PJKR C. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint tentang psikologi olahraga, yaitu tentang sikap dalam olahraga. Ya, langsung saja ke materinya, yaitu definisi sikap. Apa sih itu sikap? Sikap itu tingkah laku atau tindakan seseorang. Ya, definisi saya sendiri yaitu tingkah laku atau gerakan-gerakan yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. Yang selanjutnya, struktur sikap. Struktur sikap sendiri itu ada 3. Yang pertama, struktur sikap kognitif, kedua struktur sikap afektif, yang ketiga yaitu struktur sikap perilaku. Apa sih itu struktur sikap kognitif? Struktur sikap kognitif yaitu sikap yang berkaitan dengan keyakinan diri seseorang. Yang kedua, sikap struktur afektif, sikap yang menyangkut dengan perasaan diri seseorang. Yang ketiga, sikap perilaku, yaitu sikap yang menyangkut dengan tindakan seseorang. Yang selanjutnya ada fungsi sikap. Fungsi sikap itu ada 5, yaitu fungsi instrumental, fungsi pertahanan ego, fungsi ekspresi, dan fungsi pengetahuan penyesuaian sosial. Kita akan membahas yang pertama, yaitu fungsi instrumental. Fungsi instrumental yaitu fungsi sikap yang dikaitkan dengan alasan praktis atau manfaat dan menggambarkan keinginan. Yang kedua, fungsi pertahanan ego. Sikap ini diambil individu dalam rangka melindungi diri dari kecemasan atau ancaman harga diri. Maksudnya, sikap ini untuk melindungi diri kita dari kecemasan atau ancaman dari orang lain yang bisa mengancam diri kita. Yang selanjutnya ada fungsi ekspresi. Sikap ini mengekspresikan nilai yang ada dalam diri individu. Yang selanjutnya ada fungsi pengetahuan. Sikap ini membantu individu memahami dunia yang membawa keteraturan terhadap bermacam-macam informasi yang perlu diasimilasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu fungsi penyesuaian sosial. Sikap ini membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada cara mengukur sikap seseorang. Bagaimana sih kita dapat mengukur sikap dari seseorang itu? Kita dapat mengukur sikap seseorang secara langsung dan secara tidak langsung. Kita dapat mengukur sikap seseorang secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau bertanya kepada orang lain untuk menanggapi pernyataan yang menggambarkan keyakinan, perasaan, atau perilaku yang terkait dengan topik yang kami minati. Ada cara juga dengan tidak langsung, yaitu untuk mengukur sikap seperti mengukur perubahan psikologi atau respon terhadap gambar yang ambigu. Tetapi dalam olahraga, psikolog cenderung lebih mengandalkan tindakan langsung, yaitu dengan cara mengukur sikap seseorang dengan secara langsung. Yang selanjutnya ada secara mengukur sikap menurut skala Likert, Osgood, dan Truston. Yang pertama menurut skala Likert, yaitu dengan cara dimulai dengan menghasilkan yang setara banyaknya pernyataan positif dan negatif tentang apapun kita mengukur terhadap sikap. Pernyataan ini dapat menyangkut keyakinan, perasaan, dan perilaku seseorang. Yang selanjutnya yaitu skala Osgood. Kita dapat mengukur sikap seseorang dengan skala Osgood dengan cara memikirkan jumlah
kata dengan arti yang berlawanan yang dapat diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Yang selanjutnya ada skala Trustun. Skala Trustun menyerupai dengan skala Likert. Di dalamnya muncul sebagai rangkaian pernyataan yang dipilih responden. Tanggapan berdasarkan beberapa dekat mereka setuju dengan pernyataan tersebut. Namun di skala Trustun ini ada perbedaan antara skala Trustun sendiri dan skala Likert. Trustun sendiri percaya bahwa penting bagi kita untuk mengetahuinya seberapa positif atau negatif setiap pernyataan dalam sebuah skala. Bukan hanya apakah itu positif atau negatif, ini dicapai dengan memiliki panel dari setidaknya 50-100 hakim menilai setiap pernyataan positif atau negatif tersebut. Ya, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga, yang pertama ada kepribadian, gen, dan sikap. Maksudnya seperti apa? Kepribadian itu tergantung terhadap diri kita. Apa kita mau, sikap kita terhadap olahraga itu apakah bisa berminat atau tidak, itu tergantung dari sikap kepribadian kita. Yang kedua yaitu gen. Gen itu bisa terpengaruh juga terhadap sikap kita terhadap olahraga. Semisal orang tua kita suka berolahraga, bisa jadi sikap kita juga mengikuti orang tua kita untuk berolahraga. Ya, bisa kemungkinan juga apabila orang tua kita tidak suka berolahraga, kita bisa jadi suka olahraga. Yang selanjutnya yaitu ada sikap. Sikap ini kita dapat dilakukan dari faktor dorongan orang lain, yaitu semisal ada teman kita yang mengajak kita untuk melakukan olahraga, kita bisa setuju atau iya ingin mengikuti olahraga tersebut, atau bahkan tidak sama sekali. Itu tergantung sikap kita menyikapi ajakan teman dari kita itu untuk melakukan olahraga. Yang selanjutnya ada hubungan antara sikap dan perilaku olahraga. Hubungan antara sikap dan perilaku olahraga yaitu teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana, sikap umum yang dapat diambil terhadap olahraga dan bagaimana diinginkan secara sosial. Inti dari kedua teori tersebut yaitu di mana niat, tindakan, dan keadaan harus saling berkaitan dengan kedua teori tersebut. Ya, yang selanjutnya ada model transteoretikal. Ya, model ini itu mengacu pada fakta bahwa model tersebut terdiri dari elemen-elemen tentang teori psikologi. Di sini ada 5 tahapan dalam berolahraga. Yang pertama yaitu prakontemplasi. Prakontemplasi sendiri itu orang yang tidak punya niat untuk melakukan olahraga. Yang kedua, kontemplasi. Kontemplasi sendiri mereka memiliki niat untuk melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, ada persiapan, yaitu mereka memulai olahraga yang tidak teratur atau jarang. Yang keempat, ada tindakan, yaitu mereka terlibat penuh dalam partisipasi jangka pendek. Yang kelima, pemeliharaan. Mereka mempertahankan partisipasi reguler. Yang selanjutnya ada
strategi mengubah sikap terhadap olahraga. Strategi mengubah sikap terhadap olahraga itu disonansi kognitif. Maksudnya apa? Disonansi kognitif. Disonansi kognitif yaitu sensasi tidak menyenangkan yang kita alami saat sikap yang kita pegang bertentangan dengan situasi saat ini atau niat kita. Misalnya, kita mungkin ingin berolahraga setidaknya 3 kali atau 2 minggu sekali untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Akan tetapi kita mungkin minggu depannya tidak bisa melakukan olahraga tersebut karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, atau sedang berlibur, atau sedang mungkin ada kendala yang tidak bisa melakukan aktivitas tersebut. Ya, untuk itu keyakinan dan niat tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh orang tersebut. Untuk dapat menangani kondisi disonansi tersebut, kita dapat menanganinya dengan 2 cara. Baik dengan mengubah perilaku, yaitu memutuskan untuk berhasil setelah semua selesai, atau dengan mengubah sikap kita. Maksudnya apa? Mengubah sikap kita, misal kita dengan mengubah sikap kita itu bisa, semisal minggu depan kita tidak bisa, kita dengan hari yang lain tidak pas hari yang itu. Sikap kita itu bagaimana untuk menghadapi dengan minggu depan tidak bisa melakukan aktivitas tersebut, apa kita menggantinya atau kita justru malah tidak melakukan aktivitas olahraga tersebut. Ya, terima kasih. Itulah paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.